Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan disimulasikan tutorial tata cara pengisian target PNBP pada aplikasi TPNBP versi 6. Pengisian target PNBP pada aplikasi TPNBP memiliki tiga tahapan utama. Yang pertama, tahap persiapan, dua, tahap pengisian target, dan tiga, tahap pengiriman ADK. Masuk ke tahap persiapan. Tahap persiapan memiliki tiga kegiatan. Pertama, penyiapan data target. Kedua, download dan install aplikasi. Tiga, pembuatan user satuan kerja. Penyiapan data target. Di sini, data target tahun 2024 menggunakan data realisasi tahun 2022. Hanya untuk simulasi saja, kami mengambil data dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berikut contoh data dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kami mengambil data dari SPAN dan SIMARI. Perbedaannya adalah data SPAN adalah data yang valid dan data SIMARI lebih rinci. Hal ini dikarenakan di TPNBP memerlukan volume. Sehingga untuk itu data SPAN dan SIMARI wajib untuk sama. Kegiatan selanjutnya download dan install aplikasi. Bapak dan Ibu dapat mendownload dan install dari pertama website Kementerian Keuangan. Bapak dan Ibu dapat mengetik anggaran.kementerian keuangan atau kemenq.go.id, pilih menu layanan, pilih aplikasi, dan pilih TPNBP. Di sini ada dua file yang harus diinstal, yaitu installer program TPNBP dan juga installer data TPNBP. Cara kedua, Bapak dan Ibu dapat mendownload dan install dari website bagian PNBP, yaitu www.pnbpmahkamahAgung.id. Lalu masuk ke menu penyusunan target PNBP 2024. Lihat di bagian bawah, pilih tombol bahan atau materi, dan masuk ke folder installer dan database TPNBP. Bapak dan Ibu dapat menginstal keduanya. Yang pertama aplikasi, yang kedua data atau database terkait tarif-tarif PNBP. Lanjut ke download dan install aplikasi. Di sini saya mendownload melalui website Kementerian Keuangan. Dapat kita lihat ada dua file. Yang pertama adalah file aplikasi, yang kedua adalah file database. Kita lakukan download untuk kedua file tersebut. Pertama aplikasi, yang kedua database. Setelah download, kita lakukan instalasi dengan cara membukanya satu persatu. Lalu jalankan file .exe seperti ini. Kita klik lanjut dan tunggu hingga proses selesai. Setelah aplikasi, kita install juga file database-nya. Sama prosesnya dengan instalasi aplikasi, klik lanjut. Lalu kita tunggu proses instalasi sampai selesai. Setelah proses instalasi selesai, kita lanjut atau masuk ke kegiatan selanjutnya, yaitu pembuatan user. Tadi pada tahap instalasi, kita sempat mengklik bahwa icon aplikasi akan muncul di desktop atau halaman depan dari layar perangkat komputer atau laptop Bapak dan Ibu sekalian. Kita buka aplikasinya. Nah, di sini akan langsung muncul user dengan status sudah terisi, yaitu TPNBP. Ini adalah user default atau user admin. Kita masukkan password yang sama dengan isian di kolom user, yaitu TPNBP. Fungsi user admin adalah untuk membuat user di dalamnya. Cara membuat user satuan kerja, ya, satu satuan kerja cukup satu user TPNBP.
Caranya kita klik tombol rekam. Nah, di sini user ID dan password adalah yang kita butuhkan saat login. Untuk itu, diharap jangan membuat user dan password yang terlampau sulit. Apalagi aplikasi ini hanya kita gunakan 1 tahun sekali. Di sini saya simulasikan untuk pengisian target PNBP 2024 pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya, hanya untuk simulasi saja Bapak dan Ibu. Untuk itu kita buat user satuan kerjanya dulu. Nanti Bapak dan Ibu silahkan mengisi dengan data realnya. Di sini saya menggunakan user ID, nama, atau bisa kode satker Bapak dan Ibu sekalian yang mudah diingat. Lalu NIP, silahkan isi NIP real Bapak dan Ibu. Nah, untuk satuan kerja PN Jakarta Pusat, tentu levelnya adalah level satker. Kita isi KL-nya adalah Mahkamah Agung, unitnya Ditjen Badan Peradilan Umum, dan satker pemungut adalah satker Bapak dan Ibu sekalian. Disesuaikan untuk unitnya juga ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini hanya akan ada satu kode satker. Nanti di dalam aplikasi baru dipecah untuk dalam pengisiannya akan menjadi 2, yaitu terkait DIPA umum dan DIPA teknis. Selanjutnya kita pilih dasar hukum tarif, jenis penerimaan PNBP untuk umum, dan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Di sini defaultnya belum tercentang, kita centang atau kita checklist sehingga kesemuanya akan tercentang atau terchecklist. Lalu kita klik simpan. Oke, sedang proses setup, boleh Bapak dan Ibu langsung klik keluar. Walaupun kita klik tombol keluar, setup akan terus berjalan ya Bapak dan Ibu. Lanjut, kita login menggunakan user yang baru kita buat. Ada 2 cara. Yang pertama, keluar dari aplikasi lalu buka kembali aplikasi, atau klik utility, ganti user ID. Di sini saya menggunakan cara yang kedua, yaitu mengklik utility dan mengganti user ID dari dalam tanpa keluar dari aplikasi. Kita masukkan user ID dan password yang baru kita buat ya. Di sini akan terlihat satuan kerjanya PN Jakarta Pusat dengan unit Ditjen Badan Peradilan Umum. Ini harus disesuaikan dengan satuan kerja Bapak dan Ibu masing-masing nantinya. Baik, kita lanjut masuk ke tahap pengisian target. Di tahap pengisian target, kita mengisi target menggunakan 2 kode satker apabila Bapak dan Ibu memiliki target pada 2 DIPA tersebut, di mana yang pertama DIPA 01 akun targetnya adalah 425131, yaitu pendapatan dari sewa tanah, gedung, dan bangunan. Apabila tidak ada, abaikan untuk pengisian di DIPA 01 tersebut dan langsung mengisi di satuan kerja dengan DIPA teknis, di mana terdapat 4 akun target, yaitu 425231, 425232, 425233, dan 425239. Baik, untuk mengisi target, di sini akan kita gunakan 3 menu ya Bapak dan Ibu, di mana 2 menu ada di target penerimaan, yaitu indikatif dan rencana penerimaan, dan 1 menu lagi ada di alokasi pagu PNBP. Baik,
Sebelum mengisi tentu kita harus membuka data target. Di sini saya sudah menyiapkan data target yang saya ambil dari dua aplikasi. Yang pertama aplikasi OmSpan atau aplikasi Span. Yang kedua dari aplikasi Simari, di mana realisasinya sudah sama ya Bapak dan Ibu. Dan tentu harus sama. Lalu apabila sama, kenapa kita mengambil dari dua aplikasi? Jawabannya adalah pertama, di Span adalah angka yang valid karena telah melalui proses rekonsiliasi. Namun di Simari memiliki data yang lebih rinci, di mana untuk aplikasi TPNBP membutuhkan pengisian pada kolom volume, di mana hal ini tidak ada di aplikasi Span. Dan di TPNBP pengisian berdasarkan detail dari akun tersebut, seperti yang ada di layar. Nah, oke, baik, lanjut. Kita isi target penerimaan yang pertama, menu pertama yaitu indikatif. Pastikan tahun anggaran yang tertera adalah 2024. Lalu satker pemungut. Sebelum kita mengklik titik 3 atau satker di referensi, kita buka dulu datanya. Nah, pada simulasi kali ini di satker PN Jakarta Pusat memiliki realisasi ya. Realisasi tahun 2022 pada akun 425131, yang mana ini merupakan PNBP umum yang menggunakan DIPA 01. Ada nilai realisasi 100 juta, maka di aplikasi kita klik satker di referensi, kita ketikkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, di sini akan ada dua kode satker yang akhirannya 01 dan 03. Untuk pengisian target PNBP umum dengan DIPA 01 atau DIPA buah, kita pilih kode satker yang 01. Lanjut. Angka dari target 2024 untuk akun 425131 adalah 100 juta. Untuk PNBP umum, cara mengisinya kurang lebih sama dengan PNBP fungsional, hanya ada yang berbeda di dalam pemilihan referensi tarif. Kita klik dulu tarif, tombol tarif. Nah, default dari referensi tarif ini adalah referensi dari PNBP fungsional. Untuk itu kita ganti terlebih dahulu. Klik titik 3 di atas bagian kanan. Kita pilih jenis penerimaan negara bukan pajak untuk umum. Nah, referensi tarifnya akan berubah. Kita cari akun 425131. Lalu kita checklist dan kita klik tombol pilih, dan dia akan muncul di halaman depan. Selanjutnya untuk mengisi, kita klik di volume yang berwarna kuning, lalu satuannya asumsinya adalah per tahun. Jadi kita isi satuannya per tahun dengan tarif 100 juta rupiah. Volume kita isi dengan angka 1. Jadi asumsinya per satu volume ini adalah per satu tahun. Nilainya 100 juta, sehingga di tabel yang bawah akan keluar target pusat sebesar 100 juta dan total target per item 100 juta. Kita klik OK. Lalu kita simpan. Nah, saat klik simpan akan muncul pop-up atau
MTBF. MTBF ini kepanjangan dari Medium Term Budgeting Framework. Adalah rencana jangka panjang dari akun tersebut, sehingga kita harus isi dengan cara mengcopy saja angkanya dari 2025 hingga 2027. Oke, lalu kita klik simpan dan data berhasil disimpan. Baik Bapak dan Ibu, di sini Bapak dan Ibu telah mengisi target PNBP umum. Lanjut, kita buka kembali datanya. Ada 4 lagi target yang harus kita isi, yaitu 425231, 232, 233, dan 239. Caranya bagaimana? Kita klik lagi satker di referensi. Sebelum itu, tombol kaca pembesar di sebelah satker di referensi ini adalah berisi data yang telah terisi, sehingga hanya satu, yaitu satker Bapak dan Ibu dengan DIPA 01 yang baru kita isi. Lalu kita cari lagi kode satker yang akan kita isi targetnya. Sekarang kita pilih yang kode satker dengan DIPA teknis, dan halaman depannya akan masih kosong atau bersih sambil kita buka data. Nah, untuk pengisian target PNBP fungsional, kita memerlukan data dari Simari, karena detailnya ada di Simari. Seperti ini. Lanjut, kita klik tarif. Nah, kita tidak perlu mengganti referensi tarifnya karena sudah bawaannya adalah tarif-tarif PNBP fungsional. Yang perlu kita perhatikan adalah di sini pengisiannya berdasarkan wilayah peradilan. Yang paling atas atau pertama di sini adalah peradilan umum tingkat pertama. Lalu saat kita lihat atau scroll ke bawah, akan kita temui wilayah peradilan agama, di mana tarifnya, uraian tarifnya sama Bapak dan Ibu. Namun harus kita yang menentukan satuan kerja Bapak dan Ibu berada di wilayah peradilan mana. Di bawah adalah peradilan tata usaha negara. Di sini ada eksekusi. Lalu di bawahnya ada tingkat banding. Di sini tingkat banding peradilan umum dan peradilan agamanya digabung. Dan di bawahnya lagi adalah kasasi. Kasasi tarif-tarifnya terpisah, umum, agama, tata usaha negara, lalu ada hak kepanitraan lainnya di bawah. Ini yang harus kita perhatikan. Kita lihat datanya. Di sini PN Jakarta Pusat ada realisasi dari 425231 di tahun 2022. Selanjutnya kita jadikan target di tahun 2024 sebesar 100 juta rupiah. Oke, kita ambil dulu tarif-tarifnya. 425231 dan 232 berada di paling bawah ya Bapak dan Ibu. Kita checklist saja terlebih dahulu. Kita samakan dengan data yang ada di Simari, jumlah-jumlahnya dan detail-detail atau akunnya. Untuk peradilan umum dia berada di atas. Ada pendaftaran perkara untuk 425233 dengan uraian akun pendapatan ongkos perkara, dan ada eksekusi dengan akun 425233. Eksekusi uraian akunnya adalah pendaftaran permohonan eksekusi.
dan 425239 adalah relas panggilan pertama. Ini nanti Bapak dan Ibu sesuaikan dengan data real yang ada di satuan kerja masing-masing ya Bapak dan Ibu. Perhatikan akun yang ada di sebelah kanan. Bapak dan Ibu bisa cari di sini, hanya saja cari di sini dia yang akan tampil adalah lintas wilayah peradilan. Jadi tidak disarankan, sehingga agar lebih baik mencari secara manual. Oke, setelah semuanya kita pilih 25231, 232, 233, 239, kita isikan volumenya. Di sini 425231 volumenya ada 1000. Kita blok dulu lalu kita isi. Maksud saya 10.000. Oke. Nah, dengan 10.000 volume dengan tarif 10.000 total targetnya akan menjadi 100 juta. Nah, di sini ada persen izin Menteri Keuangan. Mahkamah Agung memiliki persen izin Menteri Keuangan sebesar 21 untuk akun-akun PNBP fungsional. Jadi di PNBP umum tadi tidak kita isikan karena memang tidak ada izinnya. Oke, baik. Nah, dia akan muncul 21% dari 100 juta adalah 21 juta di bagian bawah. Lalu kita klik OK. Dan kita lakukan hal yang sama untuk 4 atau 3 akun lainnya. Oke, setelah semuanya terisi, dapat kita lihat yang warna hijau 425231 totalnya adalah 100 juta, 425232 100 juta, 425233 100 juta, 425239 100 juta, sehingga hasilnya sama 400 juta, sama dengan data yang kita miliki, yaitu selain 425131 target dari Satuan Kerja PN Jakarta Pusat adalah 400 juta. Nah, di sini ada kolom izin MenQ, yaitu 21% dari transaksi atau target yang tadi kita isikan. Apabila Bapak dan Ibu memiliki banyak data dan tidak yakin apakah sudah terisi semua 21%-nya, silakan sapu bersih di sini. Klik tombol persen di luar, lalu izin MenQ kita isi 21, kita tab untuk memindahkan kursor agar terlihat 21%-nya secara jelas, lalu kita klik proses. Nah, apabila tidak berubah, berarti Bapak dan Ibu saat mengisi tadi sudah lengkap mengisi 21%. Apabila berubah, di sini yang akan mengisi secara keseluruhan. Lanjut kita simpan. Nah, kembali muncul pop-up dari kolom MTBF target PNBP atau rencana jangka panjangnya. Kita isi saja karena memang harus kondisinya terisi. Caranya kita copy paste saja angkanya di semua akun. Lalu kita klik simpan. Oke, setelah berhasil tersimpan, nah di sini Bapak dan Ibu telah mengisi PNBP umum dan PNBP fungsional. Untuk target penerimaannya sudah terisi. Selanjutnya kita isi menu yang kedua, yaitu rencana penerimaan. Rencana penerimaan ini
Secara garis besar tujuannya adalah men-split, mendetailkan rencana penerimaan yang tadinya tahunan menjadi bulanan. Nah, di sini kita isikan tahun anggaran 2024, targetnya indikatif, satuan pemungut. Kita isi yang pertama terlebih dahulu dengan DIPA 01. Caranya kita isikan kolom di atas, lalu kita klik kolom edit. Nah, di sini saya mengasumsikan tiap bulannya penerimaannya adalah 10 juta. Nanti Bapak dan Ibu harap mengisi dengan data real yang ada di satuan kerja masing-masing. Oke. Nah, di sini sisa dari total harus 0, harus habis ya Bapak. Artinya target tersebut di akhir tahun akan habis untuk terrealisasi. Kita klik simpan, kita tutup. Kita isi kembali rencana penerimaan dengan DIPA teknis. Kita pilih satker pemungut, satker Bapak dan Ibu dengan DIPA teknisnya. Nah, di sini tentu ada akun-akun PNBP fungsional. Caranya sama, kita klik tombol pensil. Angkanya disesuaikan dengan data real yang ada di satuan kerja Bapak dan Ibu masing-masing. Cara mudahnya, kita simpan dulu di akun yang pertama, baru kita pindah akun. Jangan kita pindah akun dulu, tapi belum kita simpan karena nanti akan hilang. Oke, setelah kita lakukan hal yang sama. Baik, setelah semua terisi, kita klik tutup. Untuk menu alokasi pagu PNBP, kita mengisi hanya untuk kode satker dengan DIPA teknis, karena alokasi pagu ini adalah pagu penggunaan dana, di mana Mahkamah Agung mendapatkan izin penggunaan dana sebesar 21% dari PNBP fungsional. Sehingga apabila kita coba klik satker dengan DIPA 01, usulan pagunya 0. Jadi tidak perlu kita isi. Sehingga kita langsung saja ke satuan kerja dengan DIPA teknis yang ada usulan pagunya, yaitu di sini 84 juta. Kita langsung klik MTBF atau perencanaan jangka panjang ya Bapak dan Ibu. Tidak perlu kita rekam lagi karena dia sudah muncul. Kita langsung klik MTBF. Nah, di sini akan tampil seperti ini MTBF pagu. Kita copy lagi dan kita paste ke sebelahnya. Di sini Bapak dan Ibu apabila menemui pembulatan, abaikan saja karena di usulan pagu ini pembulatannya otomatis ke bawah. Untuk target pembulatannya otomatis ke atas. Baik, lanjut kita simpan. Nah, di sini Bapak dan Ibu
telah mengisi target PNBP umum dan fungsional. Untuk selanjutnya kita lakukan pengiriman ADK, baik ke tingkat banding maupun ke tingkat pusat. Baik, tahapan yang terakhir, pengiriman ADK, yang perlu kita lakukan pertama adalah backup data. Caranya klik utility backup data. Nah, akan tampilan menu backup data target dan pagu PNBP. Di sini kita pastikan tahun anggarannya 2024. Direktori tujuan backupnya biarkan saja, dia akan tersimpan di folder C BK PNBP 2024. Dan jenis datanya yang kita isikan adalah indikatif, biarkan saja. Nah, kita pilih Satker, pastikan ini adalah Satker karena pada lokasi atau unit Satker tidak akan ada datanya. Cara membackup, kita checklist keduanya. Ya, ini adalah ADK di Pak 01 dan di Pak 03. Apabila Bapak dan Ibu tidak memiliki target PNBP umum yang atas, nanti hanya akan ada satu file. Tapi apabila ada dua, nanti akan muncul dua file yang harus kita checklist keduanya. Lalu kita klik proses. Nah, akan muncul backup selesai. Itu tandanya backup data telah selesai dan tersimpan di folder C BK PNBP 2024. Baik, kita cek dulu. Di folder C, drive C BK PNBP 2024. Nah, filenya akan berbentuk seperti ini. Ini harus kita kirim ke tingkat banding maupun tingkat pusat untuk dikompilasi. Caranya, kita buka website, kita ketik PNBP www.pnbp.mahkamah-agung.id. Di situ tersedia wadah untuk uploadnya, yaitu tombol upload ADK. Kita klik, kita isi untuk Google Form-nya. Kita pilih PIC, melakukan pendampingan. Klik berikutnya, isikan NIP Bapak dan Ibu sekalian. Isi nomor telepon, HP atau WhatsApp. Upload ADK. Kita pilih filenya, ada di drive C, di folder BK PNBP 2024. Kita klik dua file, kita klik buka, file akan terupload di sini. Lalu kita klik kirim. Oke, Bapak dan Ibu telah berhasil mengirimkan ADK TPNBP. Demikianlah tata cara atau tutorial simulasi pengisian target PNBP tahun 2024. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.